Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Elsa Putri dari kelas 5C Tadris Biologi dengan nomor induk mahasiswa 2072000024. Baiklah, pada materi video kali ini saya akan membahas mengenai tes uraian. Berikut adalah materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian tes uraian. Tes uraian adalah tes atau seperangkat soal yang berupa tugas dan pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan dan menyatakan jawaban menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Panjang pendeknya kalimat atau jawaban tes itu relatif sesuai dengan kecakapan dan pengetahuan si penjawab. Selanjutnya ada ciri-ciri tes uraian. Yang pertama ada berbentuk pertanyaan. Tes tersebut terbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. Yang kedua, menuntut untuk memberikan pendapat tes tersebut. Bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah menuntut untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan, dan membedakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jumlah butir soal terbatas. Tes uraian jumlah butir soalnya umumnya berkisar antara 5-10 butir. Yang keempat, pada umumnya, butir-butir soal tes uraian diawali dengan kata-kata jelaskan, mengapa, bagaimana, terangkan, uraikan, dan kata-kata lain yang hampir sama dengan itu. Yang selanjutnya ada macam-macam tes uraian. Yang pertama ada uraian terbatas atau terstruktur. Soal yang disusun tidak mengembang, tapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika. Yang kedua yaitu uraian tak terbatas atau bebas. Tes uraian jenis ini membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang ia ketahui. Bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangannya masing-masing. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah kelebihan tes uraian. Yang pertama, ada pembuatannya mudah dan cepat. Penyusunannya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu banyak memakan waktu. Yang kedua, dapat mencegah timbulnya spekulasi oleh peserta ujian. Yang ketiga, dapat mengevaluasi dan mengukur tingkat kedalaman dan penguasaan peserta ujian. Yang keempat, memacu peserta didik untuk mengemukakan pendapat. Yang kelima, peserta ujian tidak menerka-nerka. Yang keenam, ketepatan dan kebenaran tes T dapat dilihat dari kalimat-kalimatnya. Yang ketujuh, menghemat waktu dalam penyusunan pertanyaannya. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan fasilitas yang banyak. Yang selanjutnya adalah kelemahan dari tes uraian. Yang kesatu, yaitu materi yang dicakup itu tidak luas. Yang kedua, cara mengoreksi jawaban soal tes uraian cukup sulit dan diperlukan waktu yang lama. Yang ketiga, guru sering terkecoh dalam memberikan nilai dan ada kecenderungan guru untuk memberikan nilai. Yang keempat, jawaban tidak bisa dikoreksi oleh orang lain kecuali penyusunnya. Yang kelima, daya ketepatan mengukur atau validasi dan daya kestabilan mengukur atau reliabilitas yang dimiliki tes uraian rendah. Yang keenam, nilai pada suatu butir mempengaruhi nilai pada butir selanjutnya. Yang terakhir yaitu kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami isi atau kurang konsisten dalam menerjemahkan suatu butir soal. Baiklah, terima kasih. Itu adalah video pembelajaran mengenai tes uraian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening.